Saka Yoshinori ini merupakan atlet yang dilahirkan 1,5 jam setelah bom Hiroshima dijatuhkan, yaitu tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1945. Minasan, ohayou gozaimasu. Rizu no channel ni youkoso. Minasan, terima kasih banyak ya sudah menonton video Rizu kali ini. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas terkait dengan hal-hal menarik, fakta-fakta menarik terkait Olimpiade Tokyo 2020. Minasan, sebelumnya Rizu ingin berterima kasih banyak kepada para atlet Indonesia yang telah berjuang di Olimpiade Tokyo 2020 ini. Dan Rizu ingin mengucapkan selamat atas medali emas yang telah diraih oleh pasangan bulu tangkis wanita Indonesia, yaitu Grecia Poli dan juga Apriani Rahayu. Yeay, terima kasih banyak ya atas perjuangannya dalam meraih medali emas ini. Rizu sebagai warga Indonesia sangat bangga dan berharap semoga medali emas kali ini bukan medali terakhir untuk Indonesia, namun menjadi motivasi untuk kita semua agar kita bisa berprestasi lebih baik lagi dan meraih medali emas lagi di Olimpiade atau SEA Games selanjutnya, dan untuk memotivasi kita agar medali emas ini menjadi medali emas yang terus-menerus bisa kita raih di kesempatan-kesempatan berikutnya. Moichido, Grecia Poli-san to Apriani Rahayu-san, omedetou gozaimasu. Nah, minasan, kita langsung aja ke pembahasan terkait fakta-fakta menarik Olimpiade Tokyo 2020. Yang pertama, Olimpiade Tokyo 2020 bukanlah Olimpiade pertama kali bagi negara Jepang. Pada awalnya, Tokyo dan Sapporo ditunjuk sebagai tuan rumah Olimpiade pertama di Asia, yaitu pada tahun 1940. Namun sayangnya, pada saat itu perang tengah berkecamuk di antara Jepang dan China sejak tahun 1937, sehingga menyebabkan Jepang mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, Jepang dan pemerintah Jepang memutuskan dengan terpaksa mengundurkan diri sebagai tuan rumah Olimpiade tahun 1940. Setelah Jepang mengundurkan diri, posisi tuan rumah dialihkan kepada Finlandia, tepatnya di Helsinki. Namun, sangat disayangkan juga pada saat itu Helsinki juga tengah mengalami krisis dikarenakan sedang dilanda Perang Dunia II. Dan akhirnya, Olimpiade tahun 1940 ini kembali dialihkan ke negara Inggris, yaitu tepatnya di kota London. Namun sayangnya pada saat itu, London juga tengah mengalami krisis yang diakibatkan oleh Perang Dunia Kedua yang masih berlangsung. Oleh karena itu, International Olympic Committee atau Komite Olimpiade Internasional memutuskan untuk Olimpiade tahun 1940 dibatalkan. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, International Olympic Committee kemudian mengadakan kembali Olimpiade pada tahun 1948 di kota London, Inggris. 4 tahun kemudian, Finlandia, tepatnya di kota Helsinki, itu menjadi tuan rumah untuk Olimpiade pada tahun 1952. Dan akhirnya Jepang ditunjuk kembali menjadi tuan rumah untuk Olimpiade pada tahun 1964. Jadi seperti urutannya dibalik ya. Awalnya Jepang mengundurkan diri, kemudian Helsinki ditunjuk. Helsinki juga tidak menyanggupi, kemudian London ditunjuk, namun Perang Dunia Kedua berlangsung, akhirnya ditiadakan. Lalu, setelah Perang Dunia berakhir, London kembali ditunjuk untuk Olimpiade tahun 1948. 4 tahun kemudian, Helsinki kembali ditunjuk
untuk Olimpiade tahun 1952 dan akhirnya untuk pertama kalinya di Asia, Jepang menjadi tuan rumah Olimpiade yaitu tahun 1964. Pada saat itu Jepang, tepatnya di Tokyo tahun 1964, Jepang ditunjuk untuk mengadakan Olimpiade dan juga Paralimpiade pertama di Asia yang diikuti sekitar 5.100 atlet untuk 20 cabang Olimpiade dan juga 370 atlet yang diikutsertakan pada kompetisi Paralimpiade. Yang kedua yaitu logo cincin Olimpiade Jepang yang khas dan unik. Nah, apakah minasan tahu? Pada saat pembukaan Olimpiade Tokyo 2020, logo cincin Olimpiade yang cukup besar itu dibawa dan diperlihatkan pada pembukaan Olimpiade Tokyo 2020 di Stadion Nasional di Jepang pada tanggal 23 Juli 2021. Apa sih yang unik dan khas dari cincin Olimpiade Tokyo 2020 ini? Logo khas Olimpiade Tokyo 2020 ini ternyata minasang itu dibuat dengan kayu pohon yang sama dengan Olimpiade Tokyo tahun 1964 loh. Dilansir dari official Twitter Olimpiade Tokyo 2020, Rizu bacakan ya postingannya. The wood used to make the Olympic rings comes from trees grown from seeds brought by international athletes the last time Tokyo hosted the Olympic Games, yaitu kayu yang digunakan untuk membuat cincin Olimpiade itu berasal dari pohon yang tumbuh dari benih yang dibawa oleh para atlet-atlet internasional pada saat Tokyo menjadi tuan rumah Olimpiade tahun sebelumnya. Jadi, cincin Olimpiade yang ini nih, itu pada saat pertunjukan atau pembukaan Olimpiade Tokyo 2020, itu dipertunjukkan, yaitu kayu yang ditanam dari pada saat Olimpiade Tokyo tahun 1964. Sangat menarik ya, minasan. Dan cara untuk memahat cincin ini pun adalah dengan cara yang cukup unik juga. Cincin Olimpiade Tokyo 2020 ini dipahat dengan sangat rapi dan apik oleh para pemahat ulung di bidangnya dengan teknik yang dinamakan Yosegi Zaiku. Dengan teknik pahatan ini, maka kayu yang dipahat tersebut menjadi keluar gitu tekstur warnanya. Ketika disorot lighting atau sorot lampu, itu pahatannya itu bisa terlihat tekstur warna yang bervariasi dan menjadi sangat menarik loh minasang. Lalu yang ketiga, jalur Shinkansen pertama di Jepang itu diresmikan pada saat bersamaan dengan Olimpiade Tokyo tahun 1964. Pada tahun 1950-an, pasca revitalisasi dan juga rekonstruksi Jepang pasca perang, itu permintaan terkait dengan fasilitas transportasi sangat amat meningkat. Untuk memenuhi permintaan tersebut, pemerintah Jepang membangun jalur Shinkansen pertama yang disebut Tokaido Shinkansen Line yang menghubungkan antara stasiun Tokyo dengan stasiun Shin Osaka yang diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1964. Stasiun itu selalu memberangkatkan setiap harinya sekitar 60 kereta Shinkansen yang bisa mengangkut 50.000 orang per hari loh minasang. Warisan jalur Shinkansen pertama itu masih digunakan sampai sekarang dan masih menjadi salah satu jalur Shinkansen yang penting dan juga ramai di Tokyo, Jepang hingga saat ini. Untuk saat ini ada 3 kategori Shinkansen yang beroperasi, yaitu Nozomi untuk kereta Shinkansen yang paling cepat, kemudian Hikari untuk kereta Shinkansen tercepat kedua, dan juga Kodama yang merupakan kereta Shinkansen tercepat ketiga. Nah, bagi minasan yang udah pernah nih naik Shinkansen, silakan komentar di bawah untuk berbagi pengalamannya ya.
Yang keempat adalah sang pembawa obor legendaris. Wow, sang pembawa obor legendaris. Ya, pada saat Olimpiade Tokyo tahun 1964, obor Olimpiade dibawa oleh seorang atlet muda berusia 19 tahun bernama Sakai Yoshinori. Ia adalah atlet yang sangat berprestasi dan ia memiliki seorang pelatih yang merupakan pemegang rekor dunia cabang lompat ganda loh minasang. Yang paling mengharukan, Sakai Yoshinori ini merupakan atlet yang dilahirkan 1,5 jam setelah bom Hiroshima dijatuhkan, yaitu tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1945. Dipilihnya Sakai Yoshinori-san sebagai pembawa obor pada saat Olimpiade tahun 1964 ini dilambangkan sebagai rekonstruksi pasca perang dan juga perdamaian. Namun, walaupun ia dipilih sebagai pembawa obor, sangat disayangkan beliau tidak pernah mengikuti kompetisi pada Olimpiade manapun. Namun, jangan salah, beliau pernah loh minasang mendapatkan medali emas untuk lari estafet 4x400 meter dan juga medali perak untuk cabang lari 400 meter pada Asian Games pada tahun 1966. Dan setelah pensiun dari dunia atletik, Sakai-san menjadi seorang jurnalis dan juga produser untuk acara atau channel olahraga yang bekerja sama dengan Fuji Terebi atau Fuji Television Network di Jepang. Dan sayangnya pada tanggal 10 September tahun 2014, beliau menghembuskan nafas terakhirnya diakibatkan pendarahan di otaknya. Fakta menarik berikutnya adalah 2 cabang olahraga bela diri pertama kali diresmikan di Olimpiade Tokyo. Jepang pertama kali mengajukan bela diri jujutsu yang sekarang dikenal sebagai olahraga bela diri judo dipertandingkan di Olimpiade pertama kali tahun 1964. Jujutsu atau yang kita kenal dengan nama judo saat ini adalah cabang olahraga bela diri yang mengandalkan penyerangan dan juga pertahanan dirinya dengan tangan kosong ataupun dengan senjata pendek. Pada Olimpiade Tokyo tahun 1964, Jepang meraih 3 medali emas dan juga 1 medali perunggu loh minasang. Selanjutnya, judo kembali dipertandingkan pada Olimpiade Meksiko tahun 1968, kemudian Olimpiade Seoul pada tahun 1988, pada Olimpiade Rio de Janeiro pada tahun 2016, Jepang meraih 12 medali, yaitu 3 medali emas, 1 medali perak, dan 8 medali perunggu. Wow, amazing. Kemudian pada kesempatan kali ini, yaitu pada Olimpiade Tokyo 2020, Jepang kembali mengajukan olahraga bela diri andalannya, yaitu karate, untuk pertama kalinya dipertandingkan di sepanjang sejarah Olimpiade loh minasang. Karate yang secara harfiah dibagi menjadi 2 suku kata, yaitu kara yang artinya kosong dan te yang artinya tangan. Jadi, olahraga bela diri karate ini mengandalkan penyerangan dan pembelaan diri dengan cara tangan kosong. Atlet karate disebut juga dengan karateka. Salah satu karateka yang menjadi andalan Jepang untuk Olimpiade Tokyo 2020 yaitu bernama Kyo Shimizu. Kyo Shimizu adalah karateka wanita andalan Jepang yang diajukan untuk berkompetisi pada Olimpiade Tokyo 2020 ini. Kyo Shimizu sudah berlatih karate sejak usia 9 tahun loh minasang, dan Kyo Shimizu dapat meraih sabuk hitamnya hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Sugoi desu ne! Kyo Shimizu sangat berharap dengan dipertandingkannya karate pada Olimpiade Tokyo 2020 ini dapat menjadikan karate lebih dikenal oleh masyarakat dunia. Mulia sekali ya cita-citanya, namun sangat disayangkan minasang. Untuk Olimpiade tahun berikutnya,
direncanakan atau diwacanakan bahwa karate tidak dipertandingkan lagi. Wah, sayang sekali ya minasan. Zannen desu ne. Semoga saja pada olimpiade berikut-berikutnya karate kembali dipertandingkan lagi ya. Secara di Indonesia juga karate juga sangat dikenal ya di masyarakat luas, dan mungkin juga salah satu dari minasan juga mengikuti atau pernah berlatih karate. Boleh di-share pengalamannya di kolom komentar ya minasan. Dan untuk fakta menarik berikutnya adalah Olimpiade Tokyo 2020 adalah olimpiade pertama yang diadakan tanpa dihadiri oleh penonton. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini sudah kurang lebih 2 tahun ini ya minasan, pandemi COVID-19 itu melanda seluruh dunia, tidak terkecuali Jepang. Ya, hal ini juga menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020. Sama halnya seperti kebijakan pemerintah Indonesia, pemerintah Jepang juga menerapkan pembatasan pergerakan masyarakat skala besar di Jepang. Oleh karena Olimpiade Tokyo 2020 ini diselenggarakan di salah satu kota besar tersebut, yaitu Tokyo, pemerintah Jepang beserta dengan Japan Olympic Committee dan juga International Olympic Committee memutuskan untuk Olimpiade Tokyo 2020 ini diselenggarakan tanpa penonton, yang tentunya demi keamanan dan keselamatan para atlet dan juga masyarakat luas di dunia ini. Nah, itu dia fakta-fakta menarik terkait Olimpiade Tokyo yang bisa Rizu sampaikan pada video kali ini. Bagi minasan yang tahu fakta-fakta menarik lainnya, bisa banget loh minasan untuk share di kolom komentar di bawah. Nah, sampai sini dulu ya video Rizu kali ini. Semoga informasi yang Rizu sampaikan kali ini bisa menjadi insight untuk minasan semua. Dan jangan lupa loh minasan untuk subscribe, comment, like, and share kepada teman-teman minasan semua, supaya kita bisa saling berbagi informasi. Dan yang lainnya juga, apabila minasan punya ide-ide menarik lainnya untuk video-video Rizu selanjutnya, boleh banget loh untuk komen di kolom komentar atau request ke email Rizu, rizu.ono@gmail.com. Dan bisa juga untuk follow Instagram Rizu di rizu.ono. Bisa minasan DM ide-ide menarik minasan ke sana ya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu ya minasan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jamata!